Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Elsa Susanti. Pada pembahasan kali ini, kita akan membandingkan dua metode, yaitu metode grafik dan metode simplex. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita telah membahas masing-masing metode, baik itu metode simplex dan metode grafik. Nah, dari pembahasan sebelumnya kita mengetahui bahwa metode grafik itu efektif untuk masalah dengan dua variabel. Ingat, masalah tersebut dikatakan dua variabel, tiga variabel, dan seterusnya itu tergantung dengan fungsi tujuan. Misalnya kita punya fungsi tujuan Z sama dengan 6X ditambah 7Y. Artinya kita memiliki dua variabel, yaitu X dan Y. Sedangkan untuk metode simplex itu efektif untuk menyelesaikan masalah dengan tiga atau lebih variabel. Misalkan kita mempunyai masalah dengan fungsi tujuan berupa 6x1 ditambah 7x2 ditambah 8x3. Artinya di sini ada tiga variabel, yaitu x1, x2 dan x3. Jadi metode simplex tersebut efektif untuk menyelesaikan masalah dengan tiga atau lebih variabel. Nah, tapi bukan berarti metode simplex tidak bisa menyelesaikan masalah dengan dua variabel. Artinya, metode simplex tetap bisa menyelesaikan masalah dengan dua variabel, akan tetapi bila masalah tersebut dua variabel, maka akan lebih efektif diselesaikan dengan metode grafik. Nah, untuk dapat lebih memahaminya, kita coba selesaikan suatu masalah yang sama yang terdiri atas dua variabel dengan dua metode, yaitu metode grafik dan metode simplex. Kita coba baca. Sebuah lahan seluas 10.000 meter kuadrat dialokasikan untuk membangun dua tipe rumah, yaitu rumah tipe 1 membutuhkan lahan 150 meter kuadrat dan rumah tipe 2 membutuhkan 200 meter kuadrat. Keuntungan penjualan tipe 1 adalah 6 juta rupiah dan rumah tipe 2 adalah 7 juta rupiah. Jika kontraktor tidak akan membangun lebih dari 60 rumah tipe apa sajakah yang akan dibangun agar kontraktor memperoleh keuntungan maksimal? Nah, berarti langkah pertama adalah kita bentuklah model matematikanya. Kita tentukan yang mana fungsi tujuannya, yang mana fungsi kendalanya. Nah, pertama, dalam memodelkan matematika berarti kita lakukan permisalan. Oke, kita buat permisalan. Nah, di sini ya, kita memiliki dua tipe rumah ya. Berarti tipe 1 dan tipe 2 ya. Kita misalkan ya, rumah tipe 1 itu misalnya X ya. Kemudian rumah tipe 2 misalnya Y, oke. Sekarang kita bentuk ya. Perhatikan, sebuah lahan seluas 1000 meter kuadrat dialokasikan membangun dua tipe rumah. Tipe 1 150 nih dan tipe 2 200. Artinya kita punya lahan 10.000. Dibangun dua buah rumah ya, jenis rumah. Satu luasnya 150, satu luasnya 200. Nah, berarti ya 150x tipe 1 ini kemudian ditambah dengan 200Y atau tipe 2 itu tidak boleh melebihi 10.000. Karena tadi katanya dia cuma punya lahannya 10.000, ya kan? 150 digunakan untuk tipe 1, 200 untuk tipe 2 ya. Nah, kenapa tanda pertidaksamaan yang kita gunakan adalah kecil sama? Karena kita ingat, dia luas lahannya adalah 10.000, artinya lahan ini bisa kita gunakan secara keseluruhannya 10.000 atau sama dengan 10.000 atau kurang dari 10.000, tapi tidak mungkin lebih dari 10.000. Oleh karenanya tanda pertidaksamaannya adalah kecil sama. Nah, selanjutnya kita lanjutkan. Nah, disebutkan lagi ini ya, disebutkan lagi bahwa kontraktor
tidak akan membangun lebih dari 60. Artinya rumah tipe 1 ditambah pembangunan rumah tipe 2 itu nggak boleh lebih 60 ya. Berarti X ditambah Y itu kecil sama dari 60. Artinya dia mungkin saja akan membangun sama dengan 60 atau kurang dari 60, tetapi tidak lebih dari 60. Oke ya, paham ya? Kemudian kita tambahkan syaratnya X dan Y besar sama dari 0. Jadi ini adalah fungsi kendala. Nah, ini fungsi kendala. Sekarang fungsi tujuan. Kita buatkan fungsi tujuan. Ingat ya, kalau kita menuliskan fungsi tujuan adalah berdasarkan pertanyaan. Nah, rumah tipe apa saja yang dibangun agar memperoleh keuntungan maksimal? Berarti kita ingin butuhnya keuntungan maksimal. Keuntungan maksimal itu berarti keuntungan dari tipe 1 ditambah dengan keuntungan tipe 2 ya. Tipe 1 tuh keuntungannya tadi 6 juta katanya. Tentu dikali berapa banyaknya yang dibangun untuk tipe 1. Kemudian ditambah keuntungan untuk tipe kedua 7 juta ya. Terus dikalilah dengan berapa banyaknya rumah tipe 2 tersebut dibangun, ya kan? Nah, sekarang kita udah punya nih fungsi tujuan seperti ini. Kita akan coba selesaikan pertama dengan metode grafik. Oke, kita coba pertama dengan metode grafik. Langkah pertama yaitu menentukan titik potong. Nah, kita punya pertama fungsi kendala 150x ditambah 200y kecil sama dari 10.000. Nah, boleh langsung nih kita menentukan titik potongnya. Tapi biar mempermudah langkah kita sederhanakan ya. Kita sederhanakan berarti kita melakukan pembagian dengan angka yang sama. Coba, mau dibagi berapa ini? Bagi 50 ya. Dibagi 50, dibagi 50, dibagi 50. 150 bagi 50 berarti 3x. 200y dibagi 50 berarti tinggalnya 4y. Oke, berarti 10.000 dibagi dengan 50, 200. Oke, berarti sekarang ini ya bentuk kita. Sekarang titik potongnya. Untuk sumbu x artinya y-nya sama dengan 0. Nah, coba gantilah y pada 3x tambah 4y kecil sama dari 200 dengan y-nya sama dengan 0. Ya. 3x ditambah 4 kali 0 kecil sama dari 200 ya. Berarti jadinya ya 3x ditambah 4 dikali 0 sama dengan 200 ya. Sama dengan 200. Berarti 3x ini 0 ya. 0 berarti sama dengan 200. Berarti x sama dengan 200 dibagi 3. Nah, 200 dibagi 3 itu adalah 66,7. Oke. Berarti kita punyalah 66,7 ya, 0. Artinya X-nya 66,7 dan Y-nya adalah 0. Sekarang kita lihat dari sumbu Y ya. Berarti X-nya lagi nih yang 0. Kita ganti X-nya dengan 0. T3 dikali 0 ya. Ditambah 4 kali Y sama dengan 200 nih. Ini 0 ya, 0, 4y sama dengan 200. Kemudian, jadi 4y sama dengan 200. Berarti y sama dengan 200 dibagi 4. Jadi 50. Berarti kita menulisnya 0,50. Artinya ya, x-nya yang 0 dan y-nya yang 50. Berarti selesai untuk yang fungsi kendala pertama. Kita punya dua fungsi kendala ya. Ini lagi ya, x tambah y sama dari 60. Kita coba. X ditambah y kecil sama dari 60. Nah, ini kan udah paling sederhana. Berarti kita tidak perlu menyederhanakannya lagi. Kita lihat dari sumbu x. Artinya y-nya sama dengan 0. Gantilah y-nya sama dengan 0. Ya. Berarti jadilah x tambah 0 sama dengan 60. Berarti x-nya 60. Berarti cara menulisnya 60,0. Oke, ini X-nya dan ini adalah Y. Oke, paham ya? Selanjutnya, kita lihat dari sumbu Y. Ya, dari sumbu Y. Berarti sumbu Y artinya X-nya yang 0 nih. Berarti gantilah X di sini dengan 0. Berarti jadinya 0 ditambah Y sama dengan 60. Berarti Y-nya sama dengan 60. Berarti kita nulisnya 0,60 ya.
X-nya sub 0 dan Y-nya 60. Nah, sekarang kita sudah menentukan. Berarti selanjutnya langkah kita adalah membuat grafik. Nah, semoga kalian ingat cara membuatkan ke dalam grafik. Berarti kalian tinggal ya menyalin ya koordinat-koordinat yang didapatkan ini ke grafiknya. Nah, kalau disalin kayak gini jadinya ya. Tinggal tentukan titik-titiknya nih. Ya ini kan 0,60, kemudian ini 60,0. Ini didapatkan dari ini tadi ya, X tambah Y kecil sama dari 60, titiknya 60,0, 0,60, kemudian dihubungkan. Berarti inilah garis X tambah Y kecil sama dari 60. Kemudian untuk yang ini ya, 3X tambah 4Y, ini loh ya, koordinatnya hubungkan. Berarti di sini dan di sini hubungkan. Berarti inilah titiknya. Ingat dalam menentukan daerah penyelesaian yaitu berada di atas atau berada di bawah, berarti uji. Ambillah salah satu titik di atas atau di bawahnya. Misalnya paling sederhana kita ambil di bawahnya, paling mudah 0,0. Masukkan 0,0 artinya X-nya 0 dan Y-nya 0. Masukkan. Berarti 0 tambah 0 ya. Kecil sama dari 200, benar nggak? Benar ya. Kan 0 kecil dari 200 kan? Artinya himpunan penyelesaiannya di bawah. Karena 0,0 itu di bawah. Nah, misalkan juga nih pada garis ini kita masukkan 0,0. Ya tentu hasilnya 0. Dan 0 itu pasti kecil dari 60. Berarti benar. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah di bawah. Nah, nanti kan ada 2 buah garis nih ya. Nah, himpunan penyelesaian dari masalah tersebut yang mengenai kedua garis tersebut ya. Jadi kalau kena keduanya ini yang merah ini ya. Nah, Ibu asumsikan kalian sudah paham nih karena sudah materi kita sudah lewat ya. Sekarang kita lihat titiknya. Berarti titiknya di sini adalah 0,50. Nah, titik ini belum tahu nih berapa ya. Artinya titik ini kan pertemuan antara 2 buah garis. Berarti kita menentukannya juga hasil eliminasi substitusi dari 2 buah garis tersebut. Nah, garisnya tadi 3X tambah 4Y sama dengan 200. Kemudian garisnya juga X tambah Y kecil sama dari 60. Kita dalam melakukan eliminasi tentu harus disamakan. Nah, kita samakan, jadi Bu kalikan ini 3, jadinya 3X ditambah 3Y sama dengan 180 ya. Selanjutnya kita kurangkan. 3X kurang 3X ya, habis ya. Tinggallah 4Y kurang 3Y itu Y. 200 kurang 180 dan sama dengan 20. Kemudian kita substitusikan Y sama dengan 20 ke salah satu persamaannya. Boleh ke persamaan ini, boleh ke persamaan ini ya. Misalnya kita coba ke persamaan X tambah Y sama dengan 60. Berarti X tambah 20 sama dengan 60, berarti X sama dengan 60 dikurang 20, berarti 40. Dapatlah titiknya adalah 40,20. X-nya 40, Y-nya 20. Kemudian di sini titiknya adalah 60,0 dan ini 0,0. Berarti langkah terakhir kita tinggal uji. Uji ke fungsi tujuan kita. Fungsi tujuan kita tadi adalah 6 juta X ditambah 7 juta Y. Nah, bisa saja nih langsung kalian masukkan. Tapi lebih efisiennya pekerjaan kita sederhanakan. Ibu sederhanakan menjadi seperti ini. 6X tambah 7Y, artinya ini dalam juta. Jadi nanti hasilnya tinggal kita kalikan dengan juta. Oke. Nah, kita uji. Kita masukkanlah titik-titik yang kita peroleh ke fungsi tujuan kita. Oke, kita coba dari 0,50, arti X-nya 0, Y-nya 50. Berarti Z-nya sama dengan ya 6 dikali 0 ditambah ya 7 dikali 50. Berarti 6 dikali 0 ya 0 ya. 7 dikali 50 350. Oke, kita simpan. Kita lihat nih 40,20. Z-nya 6 dikali X-nya 40 ya. 40 ditambah 7 dikali Y-nya 20. 6 dikali 40 240. Ditambah 7 dikali 20 140, artinya 380. Oke. Selanjutnya nih 60,0, artinya X-nya yang 60, Y-nya yang 0. Masukkan. Berarti 6 dikali 60 ditambah 7 dikali 0 ya. 6 kali 60 berapa?
360 ya, ditambah 0 ya tetap 360. Nah, sekarang dia mintanya tadi yang apa? Keuntungan yang maksimal. Cari ini yang paling besar. Ini ya. Oke. Berarti tadi kayak mana? Kita kan dalam juta. Berarti artinya kita tinggal menambahkan angka jutaannya. Jadi ya, kita simpulkan keuntungan maksimalnya adalah 380 juta ya, tinggal menambahkan jutanya dengan membangun yaitu tipe 1 sebanyak, baca tipe 1-nya sebanyak 40 X-nya kan X-nya tadi kan, dan tipe 2-nya sebanyak 20. Begini penyelesaian dengan metode grafik. Sekarang kita lihat dengan metode simplex karena kita akan membandingkannya. Oke, kita coba kerjakan dengan metode simplex. Nah, tadi fungsi tujuan kita ini ya, fungsi tujuan, fungsi kendala kita ini. Nah, sekarang kalau dalam metode simplex ya, karena sebelumnya kita menggunakan X1, X2, X3 dan seterusnya. Ini biar kalian tidak ragu ya, Ibu coba setarakan lagi. Jadi kalau tadi kita XY, sekarang kita pakai X1, X2, sama saja ya. Nah, berarti fungsi kendala kita ini, kemudian fungsi tujuan kita ini. Ingat langkah pertama adalah coba jadikan dia ke dalam sama dengan, kemudian kita tambahkan dia dengan select variabel. Karena variabel kita di sini adalah X1, X2, maka nanti select variabel kita adalah X3 dan X4. Yang pertama, berarti X1 ya, 150 X1 ditambah 200 X2. Kecil sama dari 10.000. Berarti jadinya 150 X1 ditambah 200 X2 ditambah select variabel pertama adalah X3. Oke, X3. Kecil samanya jadi tadi sama dengan 10.000. Oke. Yang kedua, awalnya adalah X1 ditambah X2 kecil sama 60. Sekarang kita tambahkan select variabelnya, kita ubah menjadi sama dengan di X1 ditambah X2 ditambah X, jangan X3 lagi, X3 sudah ada di atas ya, berarti X4 sama dengan 60. Ini fungsi kendala kita. Fungsi tujuan kita ya, fungsi tujuan kita ini kan, sekarang fungsi tujuan kita pindahkanlah yang ruas kanan ke ruas kiri sehingga ruas kanan tinggal 0. Berarti jadinya ya Z dikurang 6X1 dikurang 7X2 sama dengan 0. Oke, paham ya? Berarti angka selanjutnya coba ingat-ingat, kita pindahkanlah koefisien-koefisiennya ke dalam tabel ya. Oke. Nah, tinggal masukkan ini ya. Ingat cara menuliskannya seperti ini. Kita langsung masukkan mulai dari fungsi tujuannya. Ya, fungsi tujuannya Z-nya. Koefisiennya berapa nih? Angka di depannya 1. Oke, 1. Kemudian X1-nya min 6, X2-nya min 7. Masukkan. Min 6. Nah, beginilah kalau kita salin. Nah, ingat ya. Tadi kita menyederhanakan. 150, 200, dan 10.000 kita sederhanakan menjadi 3X 1 ditambah 4X2 dan ini jadi sama dengan 200. Kita salin nih semua ini ke sini. Jadi seperti ini. Coba menyelin ya, kalian bisa ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan kolom kunci. Ingat dalam metode simplex, kolom kunci adalah kolom yang memiliki nilai Z negatif terbesar. Carilah nilai Z negatif terbesarnya berapa? Min 7. Berarti inilah kolomnya ya. Berarti kita tambahkan lagi nih satu kolom yaitu NK per KK. Kanan dibagi dengan kolom kunci. 0 dibagi min 7 ya 0 ya. 200 dibagi 4, 50. 60 bagi 1 ya 60. Tentukanlah baris kunci. Ingat, baris kunci adalah baris yang memiliki NK per KK dengan positif terkecil. Terkecil ini ya, baris kunci kita adalah yang ini. Oke. Jadi inilah baris kunci kita. Berarti pertemuan antara kolom kunci dan baris kunci dinamakan angka kunci, yaitu angka 4. Kita coba salin nih ya.
berarti ya baris kunci kita ini. Nah, ini kan X3. Nah, selanjutnya kan apa? Selanjutnya kita membagi baris kunci kita dengan angka kunci, berarti dibagi dengan 4. Kenapa ditulis begini? Karena perhatikan, ini awalnya X3 dan dia berada pada kolom kunci X2, artinya nanti ini kita tulis selanjutnya X2. Oke, tuliskanlah hasil baginya. 0 dibagi 4 yang 0 ya, 3 dibagi 4 3/4, 4 bagi 4 1, 1 bagi 4 1/4, ini 0 dan 200 bagi 4 50. Inilah baris X2 kita yang baru. Nah, sekarang ini sudah selesai, sudah punya baris yang baru. Berarti tugas kita menentukan Z yang baru dan X4 yang baru. Kita mulai dari yang mana dulu? Terserah. Kita mulai misalnya dari Z. Z yang baru kita tulis dulu nih. Z lama ya. Kita salin Z lama kita salin ya. Ini dia. Kemudian ingat, kan sebenarnya kita ingin menjadikan ini 1, sudah jadi 1, kemudian ini 0 dan ini 0. Artinya kita akan melakukan eliminasi. Yang awalnya -7 ingin kita jadikan dia menjadi 0. Tentunya kita tambahkan dengan 7 biar jadi 0 ya. Artinya di sini 1. Berarti biar jadi 7 artinya 7 kali X2 yang baru. Berarti yang di sini semuanya kita kali dengan 7. Kalikan 7 semuanya. 3/4, 3/4 kali 7 21/4. 1 kali 7 7, 1/4 kali 7 itu 7/4. 50 kali 7 350. Kita tambahkan atau kita kurangkan? Berarti kita tambahkan agar ini menjadi 0. Oke. Nah, berarti ini sudah 0. Berarti ini lagi nih yang kita nolkan. Berarti X4. Berarti caranya kita salin yang lama dahulu. Kita salin yang lama ini. Kemudian berarti 1 ini ingin kita jadikan 0. Artinya 1 dikurang 1 biar 0 ya. Ya, kita kurangkan antara X3, X4 yang lama dengan X2 yang baru. Ya, kurangkan, dapatlah segini. Perhatikan, kita menentukan dia optimal atau tidak berdasarkan apakah nilai Z tersebut masih mengandung negatif atau tidak. Perhatikan, di sini ternyata Z-nya masih ada negatif, artinya belum optimal. Berarti pekerjaan kita belum selesai. Berarti ulangkan lagi lah langkah-langkah ini, mulai dari membuat tabelnya, kemudian menentukan kolom kunci, baris kunci, dan membuat baris-baris yang baru. Ini ulang lagi. Nanti kita salin dulu ya X baru kita. Nih sudah disalin ya. X2 baru kita tadi ini 0 3/4 1 1/4 50. Oke, 3/4 1 1/4 50. Kemudian Z baru disalin, X4 baru disalin. Dapatlah kita seperti tabel ini. Lakukan lagi langkahnya. Ulang lagi nih. Tentukan kolom kunci. Kolom kunci adalah kolom yang Z-nya terbesar negatif. Berarti ini nih. Nah, kemudian kita coba NK per KK. Nilai kanan dibagi dengan KK. Bagi ya, kita bagi. Nah, kita bagi masing-masing nilai kanan dengan kolom kunci. Dapatlah ini ya. Membaginya tinggal 350 bagi min 3/4. Dapat min 467,7. Kemudian 50 dibagi 3/4 dapat 66,7 dan 10 dibagi 1/4 berarti 40. Lanjutnya kita carilah baris kunci. Baris kunci adalah baris yang memiliki nilai NK per KK positif terkecil. Yang positif paling kecil ini. Berarti inilah yang baris kunci. Nah, pertemuan antara baris kunci dan kolom kunci menghasilkan angka kunci. Inilah angka kunci kita. Nah, perhatikan. Angka kunci kita berada pada kolom X1. Berarti nanti artinya X4 ini kita akan ubah tulisnya X1. Nah, berarti caranya X4 yang lama ini kita bagi dengan angka kunci. Nah, berarti inilah jadinya ya. Kita menentukan X1 yang baru berarti dengan cara X lama dibagi dengan angka kunci tersebut. Kita dapatkanlah X1 yang baru. Kemudian nih X2 kita yang lama kita salin. Kita salin seperti ini. Nah, kita kan nih maunya ini adalah ini 1 dan selebihnya itu 0 ya. Berarti agar ini 0 tentunya 3/4 ini dikurang juga lah dengan 3/4.
Berarti artinya kita kalikan 3/4 pada X1 yang baru yang ini ya. Nah, berarti kita dapatkan 3/4 X1 yang baru yang ini. Kemudian angka ini 0, berarti kita kurangkan semuanya. Oke, sudah dikurangkan, kita punya Z. Kita salin Z yang lama kita, dapatnya ini. Kemudian kita ingin menjadikan ini 0. Artinya kita tambahkan dengan angka yang sama, yaitu 3/4. Nah, ini kan 1, berarti dikali dengan 3/4. Berarti ditambahkan dengan 3/4 X yang baru. Kita kalikan dengan ini 3/4, berarti hasil seperti ini kita tambahkan. Karena kenapa kalau kita kurangkan, maka negatif kurang negatif nanti hasilnya juga negatif. Berarti ini ya negatif dengan min 3/4 ditambah 3/4 kan hasilnya 0. Ya, kita tambahkan semua hasilnya seperti ini. Kita lihat ya. Kita perhatikan, menentukan dia optimal atau tidak adalah dengan cara melihat Z-nya apakah mengandung angka negatif atau tidak. Ternyata tidak ada lagi nih angka negatif, artinya dia sudah optimal. Tinggal menyimpulkan. Kita salin dulu X1 yang baru, X2 yang baru, dan Z yang baru. Nah, bila kita salin jadinya seperti yang ini. Nah, menyimpulkannya lihat saja. Nilai NK-nya adalah 380. Ingat tadi ini dalam juta, berarti 380 juta. Melihat apa yang dibangun, lihat nih X2-nya berapa nih katanya? 20, X1-nya 40. Ya, berarti sama dengan hasil yang pada metode grafik. Jadi apa yang dapat kalian simpulkan? Masalah ini adalah masalah dengan 2 variabel. Nah, ternyata dengan masalah 2 variabel tersebut lebih efektifnya pakai metode grafik ya. Kalau pakai metode simplex agak panjang ya, agak rumit. Nah, karena memang metode simplex ini efektif untuk 3 variabel. Oke, sekian pertemuan kali ini. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Sekian pembahasan pada video kali ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Like, komen, dan silakan